1. Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam proses pengembangan teknologi pembelajaran? A. Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. B. Merancang media pembelajaran. C. Memproduksi materi ajar. D. Melakukan evaluasi efektivitas pembelajaran. E. Mengimplementasikan materi ajar. Langkah pertama dalam proses pengembangan teknologi pembelajaran adalah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Ini penting untuk menentukan masalah atau kekurangan yang ada dalam pembelajaran saat ini, serta mengetahui apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Setelah kebutuhan diidentifikasi, barulah langkah-langkah selanjutnya seperti perancangan media, produksi materi ajar, implementasi, dan evaluasi dilakukan. 2. Bagaimana cara terbaik untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran dalam suatu organisasi pendidikan? A. Melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. B. Mengamati proses belajar mengajar secara langsung. C. Mengkaji data prestasi akademik siswa. D. Menggunakan instrumen survei kepada siswa dan guru. E. Menganalisis kurikulum yang ada. Wawancara dengan pemangku kepentingan, misalnya guru, siswa, administrator, dan orang tua, adalah cara terbaik untuk menganalisis kebutuhan pembelajaran, karena memungkinkan pengembang teknologi pembelajaran memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi dari berbagai perspektif. Meskipun metode lain seperti observasi, kajian data, survei, dan analisis kurikulum juga penting, wawancara memberikan wawasan langsung yang dapat membantu dalam merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran. 3. Apa tujuan utama dari perancangan teknologi pembelajaran? A. Menghemat waktu dalam proses pembelajaran. B. Mempermudah pengelolaan sumber belajar. C. Memastikan setiap siswa memiliki akses terhadap pembelajaran. D. Menyediakan alat yang menarik untuk siswa. E. Meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Tujuan utama dari perancangan teknologi pembelajaran adalah untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Teknologi pembelajaran dirancang agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik melalui penggunaan alat, media, dan metode yang mendukung proses belajar. Meskipun kemudahan akses, pengelolaan sumber, daya tarik, dan efisiensi waktu juga penting, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil belajar meningkat. 4. Manakah langkah yang paling penting dalam proses produksi bahan ajar berbasis teknologi? A. Menyusun naskah dan skenario pembelajaran. B. Mengembangkan materi ajar sesuai kurikulum. C. Memastikan media yang digunakan kompatibel dengan teknologi terbaru. D. Menguji efektivitas bahan ajar terhadap target audiens. E. Melakukan revisi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah paling penting dalam proses produksi bahan ajar berbasis teknologi adalah menguji efektivitas bahan ajar terhadap target audiens. Uji coba ini memastikan bahwa materi ajar yang telah dibuat dapat diterima dan digunakan secara efektif oleh siswa atau pengguna. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa bahan ajar tersebut relevan, mudah dipahami, dan mendukung tujuan pembelajaran. Langkah ini juga membantu mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum implementasi lebih lanjut. 5. Apa yang menjadi fokus utama dalam implementasi teknologi pembelajaran di kelas? A. Meningkatkan interaksi siswa dengan materi. B. Memastikan teknologi berfungsi dengan baik. C. Memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan teknologi. D. Memantau kehadiran siswa dalam pembelajaran. E. Menilai pemahaman siswa terhadap materi melalui kuis interaktif. Fokus utama dalam implementasi teknologi pembelajaran di kelas adalah meningkatkan interaksi siswa dengan materi pembelajaran. Teknologi pembelajaran bertujuan untuk membuat proses belajar lebih interaktif, menarik, dan efektif, sehingga siswa lebih terlibat dan memahami materi dengan lebih baik. Meskipun aspek lain seperti memastikan teknologi berfungsi dan memberikan pelatihan kepada guru juga penting,
Inti dari implementasi teknologi adalah meningkatkan keterlibatan siswa dengan konten pembelajaran. 6. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam pengendalian proses pembelajaran berbasis teknologi? A. Memonitor hasil belajar siswa secara berkala. B. Mengontrol penggunaan teknologi oleh siswa. C. Menjamin kualitas proses pembelajaran berjalan sesuai rencana. D. Memastikan infrastruktur teknologi berfungsi optimal. E. Memberikan dukungan teknis kepada guru dan siswa. Pertimbangan utama dalam pengendalian proses pembelajaran berbasis teknologi adalah menjamin kualitas proses pembelajaran berjalan sesuai rencana. Ini mencakup pemantauan keseluruhan proses untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan tepat dan mendukung tujuan pembelajaran. Meskipun mengontrol penggunaan teknologi, memonitor hasil belajar, dan memastikan infrastruktur berfungsi juga penting, fokus utamanya tetap pada menjaga agar proses pembelajaran tetap berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 7. Apa tujuan evaluasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran? A. Mengukur efektivitas pembelajaran dan media yang digunakan. B. Memperbarui teknologi pembelajaran sesuai kebutuhan terbaru. C. Mengetahui kepuasan siswa terhadap teknologi yang digunakan. D. Mengidentifikasi area perbaikan dalam proses belajar mengajar. E. Membangun strategi pengembangan lebih lanjut. Tujuan utama evaluasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran adalah mengukur efektivitas pembelajaran dan media yang digunakan. Evaluasi membantu menentukan apakah teknologi dan metode pembelajaran yang diterapkan berhasil mencapai tujuan pembelajaran, serta apakah media yang digunakan mendukung pemahaman siswa. Meskipun identifikasi area perbaikan dan memperbarui teknologi juga penting, evaluasi terutama difokuskan pada menilai seberapa baik teknologi tersebut membantu proses pembelajaran. 8. Dalam teori desain pembelajaran, aspek manakah yang paling berperan dalam menarik perhatian siswa? A. Pemilihan warna dan gambar yang menarik. B. Penggunaan animasi dan video interaktif. C. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami. D. Pemilihan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. E. Penyajian informasi yang singkat dan padat. Penggunaan animasi dan video interaktif paling berperan dalam menarik perhatian siswa. Media visual yang dinamis dan interaktif dapat menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan memikat perhatian siswa lebih efektif dibandingkan dengan metode penyampaian informasi lainnya. Meskipun semua aspek yang disebutkan dapat berkontribusi pada keterlibatan siswa, animasi dan video interaktif memiliki daya tarik yang kuat dalam meningkatkan minat dan keterlibatan siswa selama proses pembelajaran. 9. Apa yang dimaksud dengan utilisation dalam pengembangan teknologi pembelajaran? A. Evaluasi pengguna terhadap sistem yang diterapkan. B. Pembuatan materi yang disesuaikan dengan teknologi. C. Implementasi pembelajaran berbasis teknologi secara luas. D. Pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada. E. Peningkatan aksesibilitas teknologi bagi semua siswa. Utilisation dalam pengembangan teknologi pembelajaran merujuk pada pemanfaatan secara optimal sumber daya yang ada, termasuk teknologi, materi, dan metode pembelajaran. Hal ini mencakup bagaimana semua sumber daya tersebut digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif, memastikan bahwa setiap komponen berkontribusi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 10. Manakah prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran? A. Efisiensi penggunaan waktu dan tenaga. B. Memastikan keterjangkauan teknologi oleh semua pihak. C. Optimalisasi fungsi setiap perangkat pembelajaran. D. Penghematan anggaran untuk produksi media. E. Mengembangkan sumber daya manusia untuk mendukung teknologi. Prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya pembelajaran adalah optimalisasi fungsi setiap perangkat pembelajaran. Hal ini berarti memastikan bahwa semua sumber daya yang digunakan, baik itu media, teknologi, maupun metode, berfungsi secara maksimal untuk mendukung proses pembelajaran. Dengan mengoptimalkan fungsi setiap perangkat,
proses belajar mengajar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. 11. Apa yang perlu diperhatikan dalam merancang evaluasi pembelajaran berbasis teknologi? A. Keakuratan instrumen evaluasi. B. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. C. Penggunaan media evaluasi berbasis online. D. Keterlibatan siswa dalam proses evaluasi. E. Kepraktisan dalam pelaksanaan evaluasi. Dalam merancang evaluasi pembelajaran berbasis teknologi, hal yang paling perlu diperhatikan adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi harus dirancang untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat tentang efektivitas pembelajaran dan memahami sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Meskipun keakuratan instrumen, penggunaan media, keterlibatan siswa, dan kepraktisan juga penting, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran adalah prinsip utama yang mendasari seluruh proses evaluasi. 12. Bagaimana cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pembelajaran yang sudah diterapkan? A. Menggunakan rubrik penilaian yang jelas. B. Melakukan survei kepuasan pengguna. C. Menggunakan data hasil belajar siswa. D. Menganalisis laporan dari guru dan siswa. E. Membandingkan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah teknologi diterapkan. Cara terbaik untuk mengevaluasi efektivitas teknologi pembelajaran yang sudah diterapkan adalah dengan membandingkan hasil pembelajaran sebelum dan sesudah teknologi diterapkan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang jelas tentang dampak penggunaan teknologi terhadap hasil belajar siswa dan memungkinkan untuk melihat perbedaan yang dihasilkan oleh penerapan teknologi tersebut. Meskipun metode lain seperti survei kepuasan, analisis laporan, dan data hasil belajar juga penting, perbandingan langsung ini memberikan bukti konkret tentang efektivitas teknologi dalam meningkatkan pembelajaran. 13. Apa yang harus dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran tidak efektif? A. Melakukan analisis ulang terhadap teknologi yang digunakan. B. Mengganti teknologi dengan yang lebih canggih. C. Memberikan pelatihan tambahan kepada guru dan siswa. D. Memodifikasi desain pembelajaran yang telah ada. E. Mengadakan diskusi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa teknologi pembelajaran tidak efektif, langkah yang paling bijak adalah mengadakan diskusi dengan pihak terkait, seperti guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mencari solusi. Diskusi ini dapat membantu memahami penyebab ketidakefektifan dan mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan. Setelah mendapatkan masukan dari pihak terkait, langkah-langkah seperti modifikasi desain pembelajaran, analisis ulang terhadap teknologi, atau memberikan pelatihan tambahan dapat dilakukan berdasarkan hasil diskusi tersebut. 14. Bagaimana cara memanfaatkan teori belajar untuk merancang teknologi pembelajaran yang efektif? A. Menerapkan pendekatan belajar yang sesuai dengan karakter siswa. B. Memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan interaksi. C. Menggunakan berbagai macam media agar siswa tidak bosan. D. Merancang kegiatan belajar yang kolaboratif. E. Mengintegrasikan teori belajar ke dalam setiap tahap desain. Cara terbaik untuk memanfaatkan teori belajar dalam merancang teknologi pembelajaran yang efektif adalah dengan mengintegrasikan teori belajar ke dalam setiap tahap desain. Dengan demikian, desain pembelajaran akan lebih terarah dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang telah terbukti efektif. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana siswa belajar, apa yang memotivasi mereka, dan cara terbaik untuk menyajikan materi agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan ini memastikan bahwa teknologi pembelajaran yang dikembangkan benar-benar mendukung proses belajar secara optimal. 15. Dalam analisis teknologi pembelajaran, apa yang menjadi fokus utama? A. Menentukan kebutuhan pengguna. B. Menganalisis tren teknologi terbaru. C. Mengidentifikasi kelemahan teknologi yang ada. D. Menyelaraskan dengan kurikulum yang berlaku. E. Mengoptimalkan interaksi teknologi dan pengguna.
Dalam analisis teknologi pembelajaran, fokus utama adalah menentukan kebutuhan pengguna. Memahami kebutuhan pengguna, siswa, guru, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting agar teknologi yang dikembangkan dapat memenuhi harapan dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan mengetahui kebutuhan pengguna, pengembang dapat merancang solusi yang lebih relevan dan efektif, serta memastikan bahwa teknologi tersebut mendukung proses pembelajaran dengan cara yang sesuai. 16. Langkah apa yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi pembelajaran di sekolah? A. Memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan teknologi. B. Melibatkan siswa dalam proses uji coba teknologi. C. Membuat panduan penggunaan teknologi yang jelas. D. Menggunakan teknologi yang mudah diakses dan digunakan. E. Memantau penggunaan teknologi secara berkala. Langkah yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi pembelajaran di sekolah adalah memberikan pelatihan kepada guru tentang penggunaan teknologi. Guru yang terlatih akan lebih siap dan percaya diri dalam menggunakan teknologi tersebut, serta dapat memaksimalkan pemanfaatannya dalam proses pembelajaran. Pelatihan ini juga membantu guru memahami cara mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum dan metode pengajaran yang efektif, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. 17. Apa peran pengendalian dalam proses pengembangan teknologi pembelajaran? A. Mengawasi dan menjaga kualitas implementasi teknologi. B. Mengatur alur kerja dalam proses pembelajaran. C. Mencegah terjadinya kesalahan teknis saat pembelajaran berlangsung. D. Mengembangkan sistem cadangan untuk teknologi yang diterapkan. E. Memastikan teknologi terus berfungsi optimal selama proses belajar. Peran pengendalian dalam proses pengembangan teknologi pembelajaran adalah mengawasi dan menjaga kualitas implementasi teknologi. Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen teknologi pembelajaran diterapkan dengan benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan terhadap efektivitas penggunaan teknologi, serta memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan melakukan pengendalian yang baik, masalah dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. 18. Apa langkah utama yang harus dilakukan setelah implementasi teknologi pembelajaran? A. Mengumpulkan data terkait hasil pembelajaran. B. Memberikan dukungan teknis kepada siswa dan guru. C. Melakukan evaluasi efektivitas media. D. Memastikan siswa memahami cara penggunaan teknologi. E. Melakukan perbaikan berkelanjutan pada media pembelajaran. Langkah utama yang harus dilakukan setelah implementasi teknologi pembelajaran adalah melakukan evaluasi efektivitas media. Evaluasi ini penting untuk menilai sejauh mana teknologi pembelajaran yang diterapkan berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi, pengembang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari media yang digunakan, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di masa depan. 19. Manakah metode yang paling efektif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi? A. Tes berbasis komputer dengan analisis hasil otomatis. B. Pengamatan langsung oleh guru saat proses belajar. C. Penggunaan survei untuk mengukur kepuasan siswa. D. Evaluasi berdasarkan data prestasi siswa. E. Tes kolaboratif yang melibatkan diskusi antar siswa. Metode yang paling efektif untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi adalah tes berbasis komputer dengan analisis hasil otomatis. Metode ini memungkinkan penilaian yang cepat dan akurat, serta menyediakan data yang dapat dianalisis secara real-time. Dengan menggunakan teknologi, guru dapat memperoleh umpan balik langsung tentang pemahaman siswa, sehingga bisa segera diambil tindakan jika diperlukan. Selain itu, tes berbasis komputer dapat dirancang untuk mencakup berbagai jenis pertanyaan yang dapat mengukur berbagai aspek pemahaman siswa. 20. Apa keuntungan utama dari integrasi teknologi dalam pengelolaan pembelajaran? A. Mempermudah distribusi materi pembelajaran. B. Mengurangi ketergantungan pada buku teks. C. Meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. D. Memberikan fleksibilitas waktu dan tempat belajar.
Mempermudah proses penilaian hasil belajar siswa. Keuntungan utama dari integrasi teknologi dalam pengelolaan pembelajaran adalah meningkatkan efisiensi proses belajar mengajar. Dengan teknologi, guru dapat menyampaikan materi dengan lebih efektif, dan siswa dapat mengakses sumber belajar yang lebih beragam serta berinteraksi dengan materi secara lebih aktif. Integrasi teknologi juga dapat mengotomatisasi beberapa proses administratif, mengurangi beban kerja guru, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik bagi siswa.